Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini adalah video pembahasan untuk pertemuan sekarang. Mohon maaf jika pertemuan sekarang saya tidak hadir karena saya ada kegiatan rapat yang membahas tentang kegiatan PKL untuk kelas 11. Jadi saya harus menyediakan sebuah video untuk proses pembelajaran kalian. Nah, untuk pembelajaran kali ini dikatakan kalau nyatat, ya nyatat, saya kasih tahu. Nyatat, nyatat. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, apakah panjang atau enggak? Pasti itu kan pertanyaan kalian. Sederhana. Yang jelas kalian ambil ringkasan dari materi di video pembelajaran yang saya sudah sediakan. Nah, di sini kita akan membahas tentang application dan presentation layer. Nah, application dan presentation layer itu membahas tentang apa, Pak? Ini ada sangkut pautnya sama pertemuan kita di hari Jumat. Sebelum-sebelumnya kita mentok-mentok di session layer, di mana pada session layer kita sadar bahwasannya session layer itu ditujukan untuk membangun dan menghancurkan suatu koneksi dalam suatu jaringan. Nah, ingat bahwasannya untuk menentukan perutehan pada network layer, dia harus memilah bobot atau kemacetan yang terjadi pada rute tertentu atau jalur tertentu harus didata terlebih dahulu, harus di-scan terlebih dahulu. Nah, data atau bobot kemacetan itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh tingkat koneksi yang padat atau tidak. Kalau misalnya suatu koneksi itu terbangun, dia akan mempengaruhi tentang bobot kemacetan pada suatu jaringan. Nah, kalau misalnya bobot itu terus menambah, itu ada kemungkinan bahwasanya koneksinya masih belum dihancurkan. Nah, agar tingkat kemacetan itu bisa rendah, agar memudahkan kita untuk berkomunikasi tanpa ada buffering. Buffering itu apa? Nanti saya akan jelasin. Maka suatu koneksi itu harus dihancurkan terlebih dahulu. Dihancurkan terlebih dahulu. Bagaimana cara menghancurkannya, Pak? Di ML atau di saat kalian bermain sebuah permainan video game, kalian sadar bahwasanya karakter kalian jika tidak digerakkan selama 2 atau 3 menit, maka kalian akan ditendang dari game atau ditendang dari permainan. Istilah itu disebutnya adalah AFK. Saya baru sadar juga itu AFK. Nah, itu untuk presentation layer, untuk session layer. Sekarang kita membahas tentang presentation dan application. Nah, urutannya kayak gimana, Pak? Nih, urutannya seperti ini. Urutannya akan seperti ini. Nah, OSI layer itu diuruti oleh application terlebih dahulu, baru kemudian presentation. Setelah presentation baru ke session. Sudah session transport. Sudah transport network, data link, dan physical. Nah, kalau kalian bingung, Pak, kenapa kita mulainya di physical terlebih dahulu? Karena saya ingin mendapatkan wujud fisiknya terlebih dahulu atau layer yang paling bawah dulu. Karena kalau misalnya di komunikasi sesungguhnya, yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu dari atas ke bawah. Baru kita bisa paham tentang semua kegiatan-kegiatan atau lapisan-lapisan OSI layer ini berfungsinya untuk apa. Memang saya negasinnya untuk memulainya dari bawah, karena topik yang paling bawah adalah topik yang paling mudah dipahami dulu terlebih oleh kita. Sedangkan untuk transport, session, presentation, application, itu topik yang agak rumit dan cenderung terjadi pada host layer atau pada si komputernya tersebut. Jadi semua kegiatan atau nama lapisan-lapisan ini kayak application layer, presentation, session, transport, ini terjadinya masih belum dalam jaringan, tapi masih di dalam komputer pribadi kalian masing-masing. Nah, di sini dibedakan berdasarkan host layer dan media layer. Nah, kita balik lagi ke materi. Bahwasanya dua topik ini membahas layanan-layanan apa saja yang kita gunakan selama ada di jaringan. Kemudian bagaimana data mentah itu dirubah. Ya, data mentah itu seperti apa, Pak? Bilangan biner. Bilangan biner yang dirubah atau diproses menjadi bentuk yang dapat kita pahami. Bentuk yang kita dapat pahami apa? Simbol, gambar, video, kata-kata. Nah, itu adalah proses agar bilangan biner mudah dipahami oleh kita. Masuk tadi ke pembahasan bahwasanya kita memulainya di physical. Setelah physical kita masuk ke data link. Setelah data link kita ke network. Setelah ke network kita ke transport.
Session di pertemuan kemarin sudah dibahas, tinggal masuk ke presentation. Nah, sebelumnya saya pernah membuat kalian ada bukan membuat latihan, pernah saya melakukan kegiatan latihan kepada kalian di mana kalian harus merubah bilangan biner menjadi bilangan heksadesimal. Kemudian dari bilangan heksadesimal atau bilangan biner itu kalian harus rubah menjadi kata-kata yang membentuk nama lengkap kalian. Kalau nggak salah tuh saya pernah ngasih tugas seperti itu. Nah, presentation layer itu membahas tentang hal itu. Karena kalau misalnya ditanya tentang kegunaannya, di sini dijelasin, kegunaan dari presentation ini yaitu melakukan enkripsi, deskripsi, dan kompresi. Untuk 3 istilah ini saya tidak akan jelaskan. Nah, ini akan jadi tugas kalian tuh. Enkripsi itu apa? Deskripsi itu apa? Dan kompresi itu apa? Silahkan buatlah satu catatan untuk mencari materi atau mencari topik pembahasan tentang enkripsi, deskripsi, dan kompresi. Keywordnya apa Pak? Atau kata kuncinya apa? Enkripsi, deskripsi, kompresi pada presentation layer. Nah, itu untuk kata kunci mencari 3 istilah ini. Kemudian kita masuk ke apa saja yang tersedia di presentation layer. Nah, ingat kalau misalnya sebelum-sebelumnya untuk merubah bilangan biner menjadi sebuah simbol yang kita mudah pahami, yaitu simbol huruf abjad, ABCD, atau huruf simbol simbol unik seperti pagar, tanda dolar, persen, dan juga lain-lain. Ini menggunakan ASCII code. Ada yang disebut namanya ASCII code. ASCII code ini apa? Sebuah standarisasi yang membentuk bilangan biner, heksadesimal, oktal menjadi sebuah simbol tertentu. Kemudian apalagi jika kalian tidak asing dengan foto, pasti kalian nggak akan pasti familiar kalian dengan istilah ini: JPEG, JPG, MPNG, MP3 itu untuk musik. Nah, ini tujuannya untuk apa, Pak? Ini ditujukannya untuk membuat sebuah data bilangan biner dapat diolah atau dapat dibentuk menjadi sebuah grafikal visual seperti foto. Hanya seperti foto saja. Untuk video itu formattingnya pasti MP4. Tapi kalau untuk misalnya untuk suara ada MP4, ada MP3, dan selebihnya mungkin kalian bisa paham tentang formatting file, saya kurang begitu paham. Nah, kemudian TIFF. Nah, satu ini untuk apa, Pak? TIFF ini unik. TIFF ini adalah sebuah formatting, ada sebuah enkripsi untuk merubah bilangan biner menjadi sebuah gaya huruf tertentu. Gaya huruf tertentu itu seperti apa, Pak? Contohnya nih, saya akan contohkan di sini langsung. Misal saat ini saya ingin mengetikkan Alfiandi. Perhatikan kata saya ya. Awalnya Alfiandi ini hurufnya seperti ini nih. Nah, hurufnya seperti ini. Tapi nanti coba saya rubah. Gaya penulisannya menjadi seperti ini. Nah, yang diatur ini adalah gaya penulisan atau sering disebutnya sebagai font style. Nah, font style itu untuk apa, Pak? Intinya, sebuah huruf atau abjad itu ingin dipercantik atau tidak. Nah, TIFF ini mengatur tentang formatting seperti itu. Kemudian, seluruh fungsinya sama, membentuk kompresi paket data. Oh, tadi disebutnya saya mengenkripsikan, tapi sekarang saya akan menyebutkannya sebagai kompresi. Nah, kalau misalnya diulangi, berarti semua kegiatan ini melakukan kompresi data bilangan biner menjadi sebuah data yang dapat kita pahami kandungannya. Kita pindah ke application layer setelah itu. Itu untuk presentation layer. Sekarang untuk application layer. Nah, application layer ini setelah kita memahami bahwasanya data itu ternyata bisa diolah atau bisa dibentuk.
data mentah itu seperti apa, Pak? Data mentah itu adalah bilangan biner 1 dan 0. Nah, data biner dari 1 dan 0 itu jika kita bentuk akan menimbulkan formatting-formatting tertentu atau kompresi-kompresi tertentu. Nah, untuk menghasilkannya, kita harus membutuhkan sebuah layanan. Bagaimana cara kita menciptakan si data-data tersebut? Di application layer, kita menjelaskan tentang layanan yang dapat membuat sebuah data-data itu yang pada presentation layer itu dapat diwujudkan atau dapat diadakan. Nah, kegunaannya untuk apa? Secara spesifik, kegunaannya adalah menyediakan tampilan antarmuka yang memberikan pelayanan bagi pengguna dalam berinteraksi dengan jaringan melalui perangkat. Antarmuka ini seperti apa, Pak? Jika misalnya kalian menggerakkan pointer, kemudian kalian menggerakkan atau melakukan klik-klik tertentu, kemudian dari klik itu terdapat sebuah aksi yang dapat kita pantau, nah itu adalah antarmuka. Contoh lainnya apa, Pak? Contoh misalnya kalian main game. Tentu saat kalian main game itu, tentu saat kalian main game itu, kalian misalnya ingin menggerakkan karakter kalian atau avatar kalian. Gimana caranya? Pasti harus ada analog tuh. Nah, gimana caranya agar sebuah analog itu jika kita gerakan, avatar kita pun dapat ikut bergerak. Nah, itu namanya tampilan antarmuka atau tombol-tombol, intinya tombol-tombol yang tersedia di sana. Nah, tombol-tombol ini kegunaannya untuk melayani pengguna agar bisa berinteraksi dengan jaringan melalui apa? Melalui perangkat. Perangkat di sini kemana, Pak, acuannya? Komputer, laptop, kemudian smartphone, itu masuknya ke perangkat jaringan. Perangkat jaringan di bagian end device. Nah, di sini terdapat protokol-protokol. Protokol-protokol ini apa, Pak? Aturan atau si tombol-tombolnya tersebut lah intinya. Tombol-tombol tersebut ini ada apa aja. Terus kalau kita pencet si tombolnya itu akan menghasilkan inputan atau outputan apa, Pak? Nah, di sini kita akan pahami. Pertama, DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Protokol untuk distribusi IP jaringan dengan jumlah IP terbatas. Nah, maksudnya apa, Pak? Saat kita membuat sebuah alamat IP, kita pasti akan melakukan pengalamatan IP secara manual. Nah, sayangnya kalau misalnya kalian sanggup untuk mengkonfigurasikan sebanyak 10 komputer, kalian aman. Tapi bagaimana kalau misalnya 254 atau bagaimana kalau 1000? Nah, di sana kalian malu tuh, mulai ngeluh, Pak terlalu banyak, apok saya untuk praktek lagi. Tenang saja, kita bisa menghandle-nya dengan tombol DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Gunanya untuk apa, Pak? Menyediakan alamat IP secara otomatis. 254 komputer itu bisa disediakan oleh kita hanya dalam satu konfigurasi sederhana. Dengan satu konfigurasi sederhana, kita bisa menyediakan atau kita bisa memberikan alamat IP secara otomatis tanpa kita perlu mengkonfigurasi satu persatu. Nah, itu untuk DHCP. Sedangkan untuk DNS apa, Pak? DNS singkatannya adalah Domain Name Server. Protokol untuk mencocokkan nama atau domain web ke dalam IP address. Maksudnya apa, Pak? Tiap kali kalian searching di embah Google, kalian pasti memberikan sebuah keyword pertama. Keywordnya misal, kalian ingin cari YouTube, bukan YouTube, video di internet. Kalian ketikkan YouTube, masih YouTube nih, ini keyword namanya, YouTube. Kalian tekan enter, kemudian ada kumpulan banyak link-link yang harus kalian buka. Kalian pilih link paling atas. Nah, apa yang terjadi? Kalian akan membuka suatu halaman. Nah, halaman itu atau saat kalian mengklik sebuah link tertentu yang paling atas, biasanya link itu digambarkan seperti apa? Sebuah kata yang dicetak biru atau cetaknya tebal dengan underground di dalamnya atau garis bawah di kata tersebut. Nah, saat kalian klik, kalian membuka suatu halaman. Nah, proses kalian mengklik suatu alamat atau link tersebut disebut namanya domain name. Nah, untuk menyediakannya gimana, Pak? Ada yang namanya server untuk menyediakannya. Kegunaannya untuk apa lagi, Pak? Maksudnya ini tuh DNS itu untuk apa sih, Pak?
Contoh konkretnya seperti ini. Kalian membuat alamat IP. Masalahnya, untuk pertama kali kalian mengisikan alamat IP, pasti kalian akan ingat. Gimana nanti saat pertemuan selanjutnya, yaitu 5 hari ke depan, kalian ingin membuka sebuah komputer tertentu dengan alamat IP tersebut. Ingat atau enggak? Kemungkinan dari kita akan menjawabnya dengan kata enggak. Kenapa? Karena angka itu sulit dipahami, sedangkan kata-kata itu gampang dipahami. Nah, untuk merubah alamat IP menjadi sebuah untayan kata, dibuatlah sebuah layanan domain name server. Nanti kita akan mempelajari domain name server ini di layanan jaringan, layanan yang tersedia di jaringan. Nah, itu untuk protokol DNS atau tombol DNS. Kita masuk ke FTP. FTP itu apa, Pak? FTP itu singkatannya File Transfer Protocol. Kegunaannya untuk apa? Nah, inilah proses untuk memindahkan atau tombol untuk memindahkan si data dari komputer A ke komputer B. Nah, kalau misalnya TCP IP sama UDP apa? Itu prosesnya, bukan tombol mulainya. Nah, di sana kalian paham ya maksudnya kemana FTP ini. Kemudian HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Protokol untuk transfer file HTML dan web. Apalagi itu, Pak, HTML dan web. Intinya kalau misalnya kalian buka situs-situs tertentu, tampilan dari situs-situs itu dibentuknya oleh HTML ini, file HTML ini. Singkatannya saya lupa lagi apa itu, Hypertext Markup Language. Kalau nggak salah tuh, file HTML tuh. Atau sebuah bahasa penanda untuk memberikan tanda-tanda tertentu pada suatu halaman. Ini bahasannya kompleks untuk membahas tentang file HTML dan web juga. Nah, itu mungkin dari kegiatan video saya. Nah, kalau boleh silakan tonton terlebih dahulu videonya. Nah, tugasnya apa, Pak, tadi, Pak? Tugasnya simple tadi. Buatlah ringkasan berdasarkan video pemaparan yang saya berikan. Jika kalian bingung, gimana? Pak, kalau misalnya saya masih bingung gimana? Setidaknya kalian catat nih poin-poin yang ada di video ini. Misal, 2 topik yang membahas layanan. Nah, ini boleh dicatat oleh kalian. Kemudian nama lapisan atau table ini boleh dicatat oleh kalian. Kemudian kegunaan dari presentation layer ini boleh dicatat kalian, terkecuali nama saya, jangan ditulis nama saya. Bentar, saya hapus dulu. Kecuali nama saya jangan ditulis. Setelah itu ke application layer dan berakhir. Tapi jangan lupa, kalian ada tugas tambahan tuh. Tugas tambahannya apa? Jelaskan istilah dari enkripsi, deskripsi, dan kompresi. Karena saya tadi keteteran di kompresi. Silahkan bantu saya untuk memahami kompresi, deskripsi, dan enkripsi itu apa. Jadi tugas kalian 2 ya. Catat seluruh presentasi yang saya sediakan dan cari pengertian enkripsi, deskripsi, dan kompresi. Nah, kalau misalnya udah beres, ya gimana, Pak? Silahkan kalian setidaknya jangan keluar di kelas. Di situ mungkin hanya sampai segitu catatan saya untuk kegiatan pembelajaran kali ini. Jadi kalau misalnya tugas kalian dikerjakan dengan cepat, Pak, jam kosong, silahkan. Tapi jangan keluar ke kelas. Jangan keluar ke kelas. Mungkin itu dari saya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila misalnya ada salah-salah penuturan kata dan video pembelajaran ini dalam bentuk video. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.